Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6. Nama saya Amalia Yuniardi. Nama saya Arya Daren Akbari. Di sini kita akan menjelaskan keterampilan memilih metode Untuk memenuhi mata kuliah mikro teaching. Disimak baik-baik ya. Halo, selamat pagi teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih keterampilan memilih metode itu. Sebelumnya saya mau tanya, ada yang tahu nggak sih metode mengajar itu apa? Oke, untuk tahu lebih lanjutnya, mari kita belajar bersama. Oke, di sini sebelum kita lebih lanjut, kita harus tahu dulu mengenai definisi metode mengajar itu seperti apa, terus pemberdayaannya dengan tekniknya itu seperti apa, strategi pembelajarannya itu seperti apa. Nah, kalau didefinisikan, metode mengajar itu adalah cara sistem yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi agar tujuan pembelajarannya itu tercapai. Nah, kalau teknik pembelajaran itu sendiri definisikan adalah cara spesifik yang digunakan dalam suatu metode mengajar untuk menyampaikan materi. Misalnya seperti diskusi atau ceramah, itu termasuk dari teknik pengajaran. Nah, untuk selanjutnya ada strategi pembelajaran. Apa sih strategi pembelajaran itu? Jadi, strategi pembelajaran itu adalah rencana keseluruhan yang dimana mencakup metode dan teknik untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, kenapa sih penting banget untuk memilih metode pembelajaran yang tepat? Nah, karena kalau kita memilih metode pembelajaran yang tepat, itu tuh bisa menyesuaikan dengan tujuan pembelajarannya, juga mempertimbangkan karakteristik para peserta didiknya, dan dapat meningkatkan efektivitas serta keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Adapun juga bisa mendukung pembelajaran yang lebih menarik dan lebih bermakna. Oke, di sini kita masuk ke jenis-jenis metode mengajar. Nah, ada banyak sekali jenis-jenis metode mengajar yang sudah diterapkan, terutama di lingkungan sekitar kita. Antara lain itu biasanya banyak yang menggunakan metode ceramah. Nah, metode ceramah ini adalah metode di mana pendidik itu menyampaikan materi secara lisannya. Adapun juga metode diskusi. Metode diskusi ini biasanya dilakukan antara peserta didik yang berinteraksi untuk menukarkan ide-ide mereka. Terus adapun di sini jenis metode tanya jawab. Jenis metode tanya jawab ini biasanya digunakan untuk meningkatkan pemahaman dengan mengajukan pertanyaan dan lain-lain. Terus ada juga demonstrasi. Demonstrasi ini juga menunjukkan secara langsung cara untuk melakukan sesuatu. Jadi kita demonstrasi ini tuh gimana caranya kita mempraktekkan langsung supaya peserta didik tuh lebih paham, supaya peserta didik tuh lebih mengerti, oh ternyata seperti ini gitu. Terus yang kelima ada eksperimen. Nah, eksperimen itu sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama demonstrasi. Dia tuh sama-sama menunjukkan prakteknya, bagaimana kenyataan di lapangannya. Cuman kalau eksperimen sendiri tuh biasanya dilakukan itu dalam percobaan, masih percobaan seperti itu. Terus ada pun studi kasus. Nah, studi kasus ini biasanya dilakukan untuk menganalisis kasus yang nyata untuk menemukan solusi-solusi dari masalah-masalah yang ada. Nah, selanjutnya ada simulasi dan role playing, di mana jenis metode mengajar ini dilakukan menirukan situasi yang nyata yang meningkatkan pemahaman. Terus yang terakhir itu ada pembelajaran berbasis proyek, yang dimana peserta didik ini membuat proyek sebagai bentuk suatu pelajaran untuk mengukur hasil pembelajaran selama mereka belajar. Next. Nah, untuk selanjutnya
penyebab atau salah satu alasan si hasil pembelajaran itu sesuai dengan tujuannya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu salah satunya tujuan pembelajarannya, ada faktor tujuannya. Jadi kita tuh harus melihat apakah ini berguna untuk pemahaman, keterampilannya, atau sikap dari peserta didik itu sendiri. Nah, terus selanjutnya itu ada faktor karakteristik peserta didik, di mana biasanya ini meliputi usia, tingkat pendidikan, ataupun latar belakang si peserta didiknya. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada materi yang diajarkan. Itu tuh bisa dilihat apakah materi itu konkret, teori ataupun praktik. Terus juga ada konteks pembelajaran. Nah, konteks pembelajaran ini biasanya ada tiga, formal, non formal, dan informal. Nah, untuk syarat dan faktor-faktornya juga salah satunya yaitu ada sarana dan prasarana. Dilihat juga apakah fasilitas yang mendukung. Dilihat kita tuh dalam menerapkan suatu metode pembelajaran, kita harus melihat juga apakah fasilitas yang ada pada sekolah atau ada pada lembaga itu mendukung metode pembelajaran yang ingin kita gunakan atau tidak. Terus untuk selanjutnya waktu yang tersedia. Nah, apakah metode yang kita gunakan itu juga cukup untuk waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya itu ada kemampuan pengajar. Jadi sebelum kita menerapkan suatu metode pengajaran, kita juga harus melihat apakah si pengajar ini menguasai metode tersebut atau tidak. Oke, next. Nah, selanjutnya ini ada menyesuaikan metode dengan jenis pembelajaran. Jadi metode dengan jenis ini harus sama-sama sinkron. Nah, karena dalam mengajar terutama di lingkungan pendidikan non formal itu tuh penting untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan jenis program yang dijalankan agar programnya itu lebih efektif gitu. Untuk biasanya metode dengan jenis pembelajaran yang ada di pendidikan non formal itu salah satunya bisa dengan kelompok belajar, contohnya dengan diskusi, ceramah interaktif, atau studi kasus. Ada juga bisa juga dengan metode pelatihan keterampilan seperti demonstrasi, eksperimen, pembelajaran berbasis proyek. Nah, itu. Terus juga atau bisa juga dengan metode pendidikan keaksaraan, di mana biasanya itu tanya jawab, ceramah, ataupun simulasi. Terus selanjutnya juga bisa dengan metode pendidikan kesetaraan. Itu biasanya ada di paket A, paket B, paket C. Biasanya ini tuh dilakukan dengan adanya jenis pembelajaran seperti ceramah, diskusi, dan studi kasus. Tuh. Terus ada pun juga metode pemberdayaan masyarakat, di mana biasanya jenis ini tuh terdapat jenis studi kasus, eksperimen, dan pembelajaran berbasis proyek. Materi selanjutnya ada evaluasi dan refleksi terhadap pemilihan metode. Yang dimana setelah menerapkan suatu metode dalam pembelajaran, penting sekali untuk melakukan evaluasi dan refleksi guna mengetahui efektivitasnya. Ada beberapa pertanyaan yang dapat digunakan sebagai panduan dalam mengevaluasi pemilihan metode mengajar. Nah, di sini ada efektivitas metode, apakah metode yang dipilih membantu mencapai tujuan pembelajaran. Terus yang kedua ada keterbatasan peserta didik, apakah peserta didik aktif dan antusias dalam pembelajaran. Yang ketiga itu ada dari segi penyampaian materi, apakah materi yang dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik. Yang keempat ada kendala dalam penerapan, apakah ada hambatan seperti keterbatasan sarana atau kurangnya pemahaman. Dan terakhir ada dari segi perbaikan ke depannya, bagaimana metode dapat ditingkatkan agar lebih efektif di sesi berikutnya.
Nah, selanjutnya ada studi kasus atau contoh dalam penerapannya. Nah, kasusnya itu ada seorang tutor mengajar kelompok remaja putus sekolah di dalam program pendidikan kesetaraan. Mereka sulit fokus dalam metode ceramahnya. Nah, untuk kasus ini banyak sekali gitu ya teman-teman, dari para pengajar atau pendidik yang sulit banget dipahami gitu. Nah, solusinya tutor mencoba metode diskusi atau studi kasus untuk meningkatkan partisipasi mereka. Jadi tutor itu memberikan solusi untuk memberikan diskusi kepada peserta didik gitu kan, agar berjalan dengan lebih baik proses belajar mengajarnya. Terus ada dari hasil solusi tersebut peserta lebih aktif memahami materi dengan baik dan merasa lebih terlibat gitu di dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya role playing, penerapan metode yang telah dipelajari. Nah, di sini untuk memahami penerapan berbagai metode pengajar, peserta akan melakukan simulasi melalui role playing. Di antaranya langkah-langkahnya itu ada yang pertama, bentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok akan mencoba atau metode mengajar. Yang kedua, tentukan metode yang akan dipraktikkan. Dari kelompok 1 menggunakan metode diskusi, dari kelompok 2 menggunakan metode demonstrasi. Yang ketiga, kelompok 3 menggunakan metode studi kasus. Terus setiap kelompok memainkan peran sebagai pengajar dan menerapkan metode yang dipilih. Yang keempat, kelompok lain berperan sebagai peserta didik dan mengikuti pembelajaran. Dan yang terakhir, setelah simulasi selesai, lakukan refleksi bersama untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan setiap metode. Iya, oke, baik teman-teman, itu tadi pemaparan dari kami mengenai keterampilan memilih metode mengajar. Banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih metode mengajar sebelum kita mengajar. Semoga apa yang disampaikan oleh kita bisa bermanfaat ke depannya untuk kalian semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum